wawancara mendalam. Kedua, analisis konten media sosial. Nah, ini yang saat ini selalu terjadi ya, yaitu hampir tidak mungkin kita melakukan sebuah riset tanpa melihat konten media sosial. Kalau dulu tidak begitu penting, sekarang penting karena semua ada di media sosial. Kita lihat mengenai brand image, yaitu aplikasinya memahami persepsi, emosi, dan asosiasi konsumen terhadap merek ya. Jadi persepsi itu pandangan, ya kan? Pandangan orang terhadap sebuah merek. Kedua, emosi orang juga kita lihat kalau disebut merek ini bagaimana tanggapan dia. Dan yang ketiga, asosiasi. Sependapat atau sejalan. Kalau bilang merek ini asosiasi dia apa gitu. Pokoknya kalau dibilang minuman kemasan, Aqua, ya kan? Minuman teh, Sosro. Ada asosiasi kita masing-masing walaupun kita tidak sadar, ya kan? Contoh kalau kamu dibilang laptop, Asus, itu beda-beda. Ada bilang Acer karena mungkin dia pakai Acer, itu asosiasi. Nah, kalau dibilang ini kamu sepatu wanita, Jenny. Oh ya, oke terserah. Itu kan asosiasi masing-masing. Itulah yang berbeda-beda. Emosi juga seperti itu. Ada kalau dibilang Judith, bakso Masno. Apa itu kata Judith ya kan? Nggak tahu dia karena dia nggak pernah makan bakso Masno, ya kan? Jadi bisa saja, ya kan? Ya, jadi beda-beda. Persepsinya juga seperti itu. Contoh, kita panggil si Dian Sepila. Dian, kalau dibilang kosmetik, skin, ya beda. Bisa kalau ditanya si Ita Damaris, kosmetik, Wardah, kan beda-beda kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita anggap sepele, tapi setiap orang dalam pemasaran memiliki persepsi, emosi, dan asosiasi masing-masing. Ingat itu ya. Dan itu tidak diatur-atur. Itu berdasarkan pengalaman hidup dia. Gak bisa dipaksakan. Pamannya dia bilang Wardah, tadi itu apa, Jenny atau apa tadi? Nah, ya itu ya. Itu tidak bisa dipaksa. Gak bisa kalian tukar. Kau pakai yang itu, dia pakai Wardah, gak mungkin. Ya, jadi itu berdasarkan perlunya wawancara. Gak bisa dipaksa itu ditebak-tebak apa mengenai persepsi, bagaimana emosi maupun asosiasi orang. Nah, eksplorasi perilaku pembelian. Nah, ini juga perilaku pembelian. Dia metodenya adalah etnografi, observasi, dan partisipasi. Untuk menyelidiki proses pengambilan keputusan, ya. Motivasi dan kendala yang dihadapi konsumen saat membeli produk atau layanan. Untuk mengoptimalkan tata letak toko, nah ini juga penting ini. Kadang kita lihat, kalau kalian pergi ke grosir-grosir Aceh itu ya kan, salah-salah aja letaknya ya kan. Tapi ya mungkin dia nggak peduli kali yang begitu-begitu. Tapi kalau kita pergi ke swalayan, layout itu sangat berpengaruh, ya kan? Mana begitu masuk konsumen, dari pintu masuk, apa duluan disajikan. Nah, itu sangat berpengaruh. Makanya, kenapa? Supaya kita bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan si konsumen. Kalian perhatikan coba, apa biasanya begitu kita masuk ke swalayan? Nah, coba, ini yang sederhana aja, yang sering kau masuki Indomaret atau Alfamaret. Si Rizky Hayuda. Apa yang biasa kau lihat? Kau gitu masuk kok Indomar. Ya oke, bisa.
Coba si Tarin. Tarin. Mana Tarin? Nah, Rin, apa yang biasa kau lihat kalau Indomaret atau Alfamaret? Jajanan. Pasti kau nggak memperhatikan. Kinta. Apa biasa kau lihat? Iya, kau buka pintunya. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Dibilang gitu. Nah, apa yang kau lihat? Ya, ini produk apa? Coba ingat-ingat dulu yang paling sering kau kunjungi Indomaret atau Alfamaret apa begitu kau buka. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Kepas. Kita panggil dulu ini sekarang si M. Paujan Akbar. M. Paujan, apa duluan kau dan Pak? Kalau kau lurus, nampak itu. Kalau kau ke kiri, nampak itu. Ke kanan, apa duluan kau lihat? Hah? Kalau kau lurus, apa yang kau lihat? Wah, uak makan kolak palawak. Macam mana kau mau jadi manajer pemasaran? Gak kau perhatikan. Coba tutup mata kalian semua, yuk. Ingat bagus-bagus. Ingat satu Indomaret saja. Hah? Sabar dulu, sabar. Ingat dulu, ke kanan apa yang kau lihat? Kalau lurus apa yang kau lihat? Ke kiri apa yang kau lihat? Coba tutup mata, ingat. Yang sering kalian kunjungi. Itu polanya hampir sama semua. Karena itu standar. Oke, tutup mata. Atau jangan bersuara, jangan bersuara. Ingat, ini pemasaran. Yang paling kalian kunjungi, sering. Oke, buka mata. Aku panggil dulu. Si Indra Suganda. Kok kau aja? Pas, dia aja. Enggak, boleh. Baik, Haki. Kanan. Ya. Tuh lurus. Kiri. Oke. Coba si Apriliando. Aliando. Ya. Lurus. Kanan. Kiri. Oh. Oke. Cynthia. Mana Cynthia? Cynthia. Kanan. Oke. Lurus. Kiri. Hah? Ya. Oke. Apa yang umum? Pasti kanan atau kiri itu ada kasir. Lurus apa? Biasanya barang-barang kebutuhan kayak tisu, toiletries. Sebelah kiri atau kanan biasanya selain kasir itu adalah barang diskon yang mau ditampilkan supaya orang datang. Pasti di sebelah sudut mungkin es krim atau chicken nugget. Di depannya itu pasti ada yang dibikin rak-rak untuk diskon. Kenapa? Supaya orang nampak. Gak mungkin diskon dibikin di belakang. Karena diskon tuh mau stok habis. Ya, itu ada trik pemasarannya itu, bukan suka-suka hati nyusun barang itu. Ya, makanya kenapa kasir selalu di depan? Ya untuk mencegah juga kan orang maling. Ya, jadi selalu kasir itu di depan. Pasti di sebelah pintu. Ya, itu standar. Nah, itu mempengaruhi juga orang membeli barang. Begitu dia masuk, tersaji biasanya barang-barang diskon. Ada yang sering diikat-ikatnya itu. Beli, apa namanya, cuci piring ada bonusnya, ya kan? Diikat-ikatnya gitu kan. Ya, itulah tekniknya ya, mempengaruhi. Tapi apakah kita untung? Tidak juga. Biasanya yang ditampilkannya itu dikembalikannya ke harga semula aja. Dia pun nggak rugi. Nah, ya, konsumen pun tahu untung itu. Harga biasa itu. Tapi tekniknya lah ya. Jadi hal-hal seperti itu mempengaruhi keputusan pembelian. Hal-hal yang memang disusun ya. Jadi kita kadang-kadang sepele, kita nggak perhatikan. Padahal itu udah dipelajari itu semuanya. Ya.
Makanya dibikin seperti itu. Bahkan kalau kita ke swalayan yang lebih besar lagi, ya, itu lain lagi polanya, tergantung dia, lihat ya. Kalau swalayan yang besar lain lagi polanya. Nah, terus kita lihat yang ketiga, adanya analisis penggunaan media sosial dan peran endorser. Nah, ini sekarang ini. Hampir tak ada lagi pemasaran yang nggak di-endorse. Ya, sehebat apapun produk pasti pakai endorse. Nggak ada lagi kayak dulu ya. Makanya hiduplah yang disebut influencer. Ya kan? Kalau dulu nggak perlu ada influencer, tim marketing aja yang kerja bla bla bla, kalau apapun dipanggil artis gitu. Sekarang nggak perlu, kadang nggak perlu artis pun, cukup endorser, tergantung budget lah. Ada yang cuman gope, ada yang mungkin sekali endorse 40 juta, 50 juta, ya kan? Masing-masing lah tergantung jangkauannya. Jadi kita lihat juga media sosial apa yang digunakan. Di sini apa gunanya? Untuk ini, melihat peran influencer atau brand community-nya. Sekarang ini kayaknya begitu hebat pengaruh influencer, ya kan? Sampai banyak produk semua yang kita, bahkan influencer daerah-daerah aja dipakai sekarang ini, ya kan? Ada produk nasional, dia nggak mau memakai influencer mahal-mahal. Strategi marketingnya dia tiap daerah pasti ada influencer. Jadi dibanding dia bayar kayak Raffi Ahmad mungkin 1 miliar, dipecah-pecahnya aja di setiap daerah berapa. Tiap daerah itu endorser ada dibikinnya. Jadi teknik pemasarannya dipecah-pecah gitu. Kalau skala nasional kan mahal ya. Mungkin sekali endorse 1 miliar atau 2 miliar. Kalau yang kayak model Raffi Ahmad atau apalah. Kalau di tingkat-tingkat Sumatera Utara mungkin dipecah-pecahnya lagi. Berapa weh kalau di Medan? Pokoknya tiap kota dibikinnya. Berapa itu? Atau endorse, gope. Tergantung ya, apakah story, apakah iya kan, feed atau video atau nggak tahu lah, pokoknya seperti itu. Ada macam-macam teknik pemasaran. Jadi pemasar sekarang bukan dia lagi yang capek. Dia sekarang bagaimana memanfaatkan dan menyesuaikan budgetnya. Nah, jadi kalau dulu pemasaran itu dia yang capek, ke sana kemari, ke sana kemari. Sekarang tidak, dia tinggal cari aja influencer. Sama satu lagi, tentunya karakteristik daerah dia harus tahu. Ada daerah yang nggak peduli sama influencer, nggak open dia. Nah, ada yang memang influencer itu didengarkan kali, ya kan? Tapi yang pasti influencer sangat berpengaruh saat ini. Ya nggak ada ya kayaknya produk yang nggak di-endorse. Ya makanya kadang-kadang kita ketipu, awak kira betulan, rupanya dia dibayar untuk itu, ya kan? Sering itu kan kita lihat, ini Cimori, enak, gitu-gitu. Rupanya dia dibayar. Awak kira awak beli juga Cimori, rupanya nggak enak. kok pernah beli Cimori? Kan gak enak tuh. Kan sering kali tuh kan, Cimori katanya gitu-gitu ya. Oke, tapi itulah ya. Nah, di sini mereka mencari ada dua sebetulnya, adanya endorser itu ya. Adanya engagement, keterlibatan, dan community online community. Ya, jadi makanya sekarang ini hebat sekali dunia. Apa ya, ada kemarin aku nonton itu Dr. Richard, Mr. Terima Kasih, ternyata penipu. Ada influencer di Bali, Mr. Terima Kasih namanya, yang suka bagi-bagi uang. Ternyata dia penipu. Ada di podcast Dr. Richard Lee kemarin itu. Nah, tadi macam-macam, ada memang influencer betulan, ada memang yang nggak betul juga, ya kan? Nggak apa nih klaimnya yang banyak, tapi nggak tahu kita tak betul nggak. Ini ada juga pengembangan dan penerimaan konsep produk baru. Nah ini biasanya dengan fokus grup diskusi ya. Di sini kita sering memperoleh untuk mencari apa feedback atau umpan balik dari pemasaran. Baru yang terakhir adalah evaluasi pelanggan atau customer experience. Ini penting sekali sebetulnya. Bagaimana pengalaman pelanggan kita dalam menggunakan produk atau jasa kan? Ya kan? Kenapa? Karena kita membutuhkan perasaan dan interaksi dengan konsumen. Sangat perlu sekarang ini. Karena apa? Kalau kita melukai perasaan konsumen sekarang ini, gampang kali viral, ya kan? Apa saja bisa dibuat nanti viral, habis kita. Contoh, ada kemarin produk, ada itu
Baby Blue itu siapa? Blue yang makanan apa? Code Blue ya, Code Blue yang influencer itu ya kan, sampai tumpur bakerynya itu dibikinnya gara-gara ya dibilangnya nggak bagus produknya ya. Jadi sekarang ini ibarat dua mata pisau, efek viral-viral ini, satu bisa maju, satu juga bisa menghancurkan orang. Dia bilang produknya nggak bagus, dibeli dan nyampe udah benyek katanya ya. Jadi hal-hal seperti ini harus hati-hati bagi pemasar. Dan inilah yang perlu namanya customer experience. Waktu dia membeli produk atau jasa, kita pengen tanya ya, supaya kita bisa mengevaluasi kinerja ya. Barangkali itu saja dulu ya, nanti